Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani sawit. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua sesama petani sawit untuk berbagi tentang contoh kebun sawit yang kurang terawat, tidak terawat ataupun tidak terawat sama sekali. Kebun sawit adalah merupakan primadona dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Sumatera ya. Begitu juga di Pulau Kalimantan. Setelah era perkebunan karet yang meredup, maka pencarian utama masyarakat yang ada di Pulau Sumatera Kalimantan adalah dengan mengandalkan penghasilan dari kebun kelapa sawit. Namun tidak banyak kita jumpai masyarakat yang kurang merawat kebun sawitnya, atau boleh dibilang hanya mengandalkan mengambil buahnya saja tanpa mau memberi nutrisi. Oke, di sekeliling saya ini sejauh mata memandang adalah kebun-kebun sawit yang tidak terawat ya. Aspek pertama yang dapat kita lihat itu dari ini, gulmanya. Ini dapat kita simpulkan ini sudah bertahun-tahun lah mungkin tidak diimas ya. Bahkan anak-anak kayunya itu sudah menyamai tinggi daripada pokok kelapa sawitnya. Ini dipastikan sudah tidak diimas beberapa tahun ini. Senduduknya sudah setinggi ini. Oke, kita masuk lebih dalam. Jadi aspek pertama yang bisa kita nilai itu dari kebersihan lahannya ya ini. Kalau lahannya sudah seperti ini sudah gawat sekali ini. Ini hanya menghasilkan mengambil untungnya saja, tidak mau merawat kebunnya. Hancur bosku. Nah, ini tidak terawat lahannya. Ini aspek yang pertama, berarti ini lahannya tidak dibersihkan. Oke, yang kedua yang mungkin bisa kita lihat ciri-ciri kebun yang tidak terawat itu dari ini ya. Nah, pelepahnya ini memang tidak diturunkan, itu tidak dipruning sama sekali. Sudah lama tidak dipruning. Sudahlah tidak dipruning, dengan pemanenan yang ini tidak dianjurkan ya, mengambil buahnya saja. Pelepahnya juga tidak disusun. Gondrong sekali bosku. Padahal sawitnya cantik, cuman tidak terawat. Ini buahnya babon. Oke, kita zoom. Buahnya lumayan babon, tapi pokoknya tidak terawat. Oke. Jadi ini aspek kedua setelah lokasinya yang kotor, tidak bersih. Aspek kedua yang dapat kita nilai itu dari ini, batangnya itu seperti orang yang sudah tidak potong rambut berbulan-bulan ya. Pelepahnya nyengkleh-nyengkleh, tidak dipruning dan berserakan. Jadi kalau ini sudah bukan contoh lagi ya, ini memang sudah sawit yang tidak terawat. Nah, gimana orang manennya ini? Heran juga kita. Ya harusnya sawit yang baik itu lahannya itu bersih, terang. Ini enggak ada pasar pikulnya. Pokoknya dipruning. Jika perlu di bawahnya ini apa nih bosku? Wah, paretannya sudah tidak ada penyeberangan pula. Nah, tuh tengok. Harusnya yang sawitnya itu ya dinutrisi lah itu.
dahan-dahan yang sudah tidak produktif itu dibuang, pelepahnya disusun ya. Kalau lahannya sudah semak seperti ini dan batang sawitnya sudah tidak dirawat seperti ini, maka dapat dipastikan aspek ketiga itu pasti tidak pernah dipenuhi. Sayang sekali ini buahnya habis. Pokoknya cantik, besar, tapi ini entah gimana lah ini. Aspek ketiga yang dapat kita kenali ya dari ciri-ciri kebun yang tidak terawat itu adalah nutrisi. Kalau sudah seperti ini pastilah sudah tidak dinutrisi lagi ataupun tidak diberi asupan pupuk. Gimana mau pupuk kalau keadaan pohonnya saja seperti ini ya. Yuk kita masuk ke dalam. Besar-besar. Semaknya. Satu, lahannya memang sudah tidak pernah diimas. Kedua, sudahlah tidak dipruning. Dan yang ketiga sudah pasti tidak dipupuk. Kasihan sawitnya cuma diambil buahnya saja. Ibarat ibu menyusui anaknya, disusui terus ini, tapi ibunya tidak pernah dikasih makanan yang bernutrisi. Kasihan. Kemana kita mau keluar ini? Nih, nah, tidak baik. Oke, jadi 3 aspek itu sudah terpenuhi ya di kebun ini ya. Jadi ini betul-betul lah contoh konkret dari kebun sawit yang tidak terawat. Oke. Kita keluar saja. Ini kebunnya luas, tapi sayang tak pernah diperhatikan. Oke. Kawan-kawan petani sawit, sedikit banyak lahan kita harus kita syukuri ya. Kalau kita sudah diberi lahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rawat dengan baik, kita bersihkan, kita pupuk, dan kita beri nutrisi. Jangan sampai kita biarkan seperti ini. Ini sepertinya kurang bersyukur apa kurang luas ini. Oke, sampai dulu di sini dulu video kita. Jangan lupa like dan share-nya. Semoga kita tetap semangat mengurus kebun sawit kita, karena tidak ada uang bulanan yang kita harapkan selain daripada buah sawit ini. Kalaulah sawit kita tidak dirawat seperti ini, lama-kelamaan mereka juga tidak akan mau mengeluarkan buah. Oke, dari Sabang sampai Merauke, semoga para petani sawit dalam keadaan makmur, sehat walafiat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.